Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari kelas M akan memaparkan materi dari bab yang berjudul Non-Current Liability. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang dari saya, Amika Puji Lestari dengan NPM Mahir 149, kemudian ada rekan saya. Saya Nafiah Hayati dengan NPM Makir 148. Saya Mira Masyamsyari Putri dengan NPM Akhir 140. Saya Karina Wahyunita dengan NPM Akhir 143. Dan saya Gladys Di Cornelia Agri dengan NPM Akhir 146. Baik, masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelumnya kita memahami terlebih dahulu mengenai non-current liability. Jadi, non-current liability adalah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi perusahaan. Kewajiban jangka panjang ini digunakan perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang, misalnya untuk ekspansi usaha atau investasi perusahaan. Contohnya itu seperti adanya bonds payable, long-term notes payable, mortgage payable, lease liability, dan pension liability. Karakteristik kewajiban jangka panjang itu adalah melibatkan pembayaran di masa depan dan biasanya memiliki perjanjian atau ketentuan tertentu. Nah, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini masuk ke learning objektif yang pertama, yaitu mengenai bonds payable, yang dimana bonds payable atau obligasi yang harus dibayar ini adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Investor yang membeli obligasi itu disebut sebagai bondholders, dan perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara periodik dan membayar nilai nominal obligasi saat jatuh tempo. Nah, tujuan adanya penerbitan obligasi ini adalah untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, membiayai ekspansi perusahaan, dan sebagai alternatif selain menerbitkan saham. Next. Nah, dalam penerbitan obligasi tadi, adapun bond itu yang dimana adalah kontrak resmi antara perusahaan penerbit obligasi dengan investor obligasi. Isi dari bond indentur ini biasanya terdiri atas jumlah obligasi, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, jadwal jaminan aset, serta ketentuan lainnya. Fungsi bond indentur ini adalah untuk melindungi investor, memberikan kepastian hak dan kewajiban, serta mengurangi risiko gagal bayar. Nah, untuk selanjutnya, di selanjutnya ini ada beberapa jenis dari bonds atau obligasi yang dimana ada masing-masing, misalkan dari berdasarkan jaminannya. Yang pertama itu ada secured bonds yang dimana itu dijamin oleh aset tertentu, misalnya oleh mortgage bonds atau collateral trust bond. Lalu yang kedua ada pun unsecured bond, unsecured bond atau debenture bonds yang dimana ini tidak memiliki jaminan khusus. Lalu ada pun junk bonds, yaitu obligasi berisiko tinggi tetapi menawarkan bunga tinggi. Selanjutnya ada pun berdasarkan jatuh tempo, ada dua. Pertama itu ada term bonds yang dimana jatuh temponya itu sekaligus, sedangkan untuk serial bonds itu jatuh temponya bertahap. Nah, ada pun berdasarkan hak khusus itu ada callable bonds yang dimana bisa ditebus sebelum jatuh tempo, dan convertible bonds yang dimana bisa dikonversi menjadi saham perusahaan. Nah, ada pun untuk jenis lainnya itu ada commodity backed bonds yang dimana ini bisa dijamin dengan komoditas tertentu. Untuk deep discount atau zero interest bond ini dijual jauh di bawah nilai nominal dan tidak memiliki pembayaran bunga periodik. Lalu untuk registered bonds ini diterbitkan atas nama pemilik tertentu. Lalu untuk bearer bonds ini kepemilikannya berdasarkan siapa yang memegang obligasi tersebut. Lalu untuk income bonds ini hanya membayar bunga jika perusahaan memperoleh laba
Dan revenue bonds ini pembayaran bunganya berasal dari sumber pendapatan tertentu. Next. Nah, mengenai penerbitan obligasi, perusahaan itu menerbitkan obligasi untuk memperoleh pendanaan jangka panjang, seperti saya sebutkan tadi, yang dimana bisa dijual melalui investment bank, underwriter, maupun private placement, yang dimana ada dua jenis underwriting. Yang pertama itu ada firm underwriting, yaitu underwriter menjamin seluruh obligasi itu akan terjual, dan best effort underwriting, yaitu underwriter hanya membantu menjual obligasi tanpa menjamin seluruhnya itu akan terjual. Nah, obligasi itu umumnya memiliki face value atau nilai nominal, state rate atau coupon rate, serta maturity date. Next. Untuk penilaian obligasi ini sendiri bisa ditentukan mulai dari harga obligasi itu, yang dimana didasarkan oleh present value pada saat pembayaran bunga dan present value nilai pokok obligasi. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi harga obligasi itu. Yang pertama itu market interest rate, lalu ada state rate, lalu ada jangka waktu obligasi dan risiko perusahaan. Nah, adapun hubungan tingkat bunga dan harga obligasi itu, yang dimana ketika market rate dan state rate itu sama, maka obligasi itu akan dijual pada nilai nominal atau par. Lalu untuk market rate yang lebih besar dibandingkan dengan state rate, maka obligasi akan dijual pada dengan diskon, dan untuk market rate yang lebih kecil dengan state rate, maka akan dijual dengan premium. Next. Nah, di sini saya berikan contoh obligasi yang diterbitkan pada nilai nominal atau face value atau par. Nah, di sini ada pun Santos SA menerbitkan obligasi sebesar 100.000 real Brasil pada 1 Januari 2022 dengan jangka waktu 5 tahun, bunga 9%, dan bunga dibayar setiap tahunnya. Nah, ketika penerbitan itu, market rate itu juga sebesar 9%. Karena sama-sama 9%, maka obligasi akan dijual sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, di sini kita bisa menghitung untuk present value-nya, yang dimana dari nilai pokok obligasi dan pembayaran bunganya. Tadi present value nilai pokok itu diperoleh 64.993, perolehan dari 100.000 dikalikan dengan 0,64993. Lalu untuk bunga tahunan itu sebesar oh ya untuk present value of interest payment itu dihasilkan tadi kan bunga tahunnya kan 9.000 ya, karena 9% dari 100.000, sehingga makanya di sini untuk present value of interest payment-nya itu dari 9.000 ini dikalikan dengan 3,889 sekian, yang menghasilkan 35.007. Sehingga kita bisa tahu untuk total present value untuk obligasi ini adalah 100.000 sesuai dengan yang saat diterbitkan obligasinya. Nah, adapun untuk jurnalnya itu karena obligasi tadi diterbitkan pada nilai nominal, maka bisa di jurnal dengan pada tanggal 1 itu ada cash pada bonds payable sebesar 100.000, dan untuk kemudian untuk pembayaran bunganya, di mana atau accrued interest expense, di sini karena tadi kan kita tahu bahwa 9.000 dihasilkan dari 9% dikalikan dengan 100.000, yang dimana maka jurnalnya interest expense pada interest payable sebesar 9.000. Lalu untuk uh, di tanggal 1 Januari 2023 untuk mencatat pertama kali kenaikan paymentnya ini dari beban tadi, sehingga bisa dicatat sebagai interest payable pada kas sebesar 9.000. Next. Nah, di sini adapun
Contoh untuk obligasi yang diterbitkan dengan diskon atau premi, tetapi di sini saya contohkan kasusnya hanya untuk diskon. Tadi sudah dijelaskan bahwa harga jual juga lebih kecil, maka dari nilai nominal maka bisa dengan diskon. Kalau harga jualnya lebih besar dengan nilai nominal maka dengan harga premium. Di sini untuk contoh untuk bagian diskon, nilai nominal itu sebesar 100.000 dan rate-nya itu sama 9%, tetapi pada saat penerbitan itu market rate-nya itu 11%. Nah, kan kita tahu ya bahwa di sini lebih tinggi, maka adanya dijual sebagai diskon. Nah, kita bisa menghitung langsung untuk present value-nya, yang dimana kita bisa mengalihkan 100.000 ini dengan 0,9 sekian yang menghasilkan 59.745. Dan untuk present value of the interest payment ini dari 9.000 tadi juga sama, karena untuk bunganya dari 9% dikali dengan 1.000 adalah 9.000, dikalikan dengan 3,69 sekian yang menghasilkan 33.263, yang bisa di total itu menghasilkan 92.608, karena ini merupakan hasilnya lebih kecil dari nilai nominal dari yang 100.000 tadi, maka bisa dianggap sebagai diskon. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kalinya yaitu metode bunga efektif. Metode bunga efektif atau juga dengan amortisasi nilai sekarang adalah eh, prosedur yang digunakan untuk mengamortisasi diskonto atau premi obligasi selama masa berlaku obligasi tersebut. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan beban bunga periodik yang mencerminkan persentase tetap dari nilai tercatat obligasi pada awal periode. Nah, untuk prosedur perhitungan sendiri, untuk menerapkan metode bunga efektif, perusahaan itu harus mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, hitung beban bunga obligasi. Yang cara beban bunga itu ditentukan dengan mengalihkan nilai tercatat atau nilai buku obligasi pada awal periode dengan tingkat bunga efektif atau tingkat pasar. Lalu kedua, tentukan amortisasi dengan cara amortisasi diskonto atau premi diperoleh dari selisih antara beban bunga obligasi yang telah dihitung dan bunga atau kas yang dibayarkan berdasarkan tingkat bunga yang dinyatakan. Nah, di sini terdapat rumus itu bond interest expense itu dengan cara untuk mencari ini itu sama dengan carrying value of bond at beginning of period dikali dengan effective interest rate. Nah, lalu kita mencari bond interest paid dengan cara face amount of bonds dikali dengan set interest rate. Nah, jika bond interest expense dikurangi dengan bond interest paid, maka menghasilkan amortisasi amount. Selanjutnya, dampak pada beban bunga. Nah, tentunya dengan cara prosedur tersebut itu menghasilkan dampak pada beban bunga. Penerapan metode ini berdampak langsung pada beban bunga yang diakui. Untuk amortisasi yang didiskon atau obligasi yang telah ditetapkan dengan diskon. Nah, itu kita ada beberapa contoh, yaitu untuk mengilustrasikan amortisasi diskon dengan metode bunga efektif. Anggaplah Evermaster AG menerbitkan obligasi jangka panjang yang sebesar 8% senilai 100.000 euro pada tanggal 1 Januari 2022. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Karena investor membutuhkan tingkat bunga efektif sebesar 10%, mereka membayar 92.278 euro untuk obligasi senilai 100 euro tersebut, sehingga menghasilkan diskon sebesar 7.722 euro. Evermaster menghitung diskon sebesar 7.722. Nah, di sini kita menghitung dulu diskon atau atas obligasi pada kasus tersebut. Nah, pertama kita nilai jatuh tempo obligasi yang harus diselesaikan itu adalah
100.000 euro. Nah, lalu dibayarkan dengan sekarang dari 100 euro yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 10%. Bunga dibayar setelah tahunan, maka kita harus menghitung eh, future value dan present value dengan 10,5%, yaitu 100.000 euro dikali dengan 0,61391%, 31. Maka menghasilkan 61.391 euro. Nah, pada nilai sekarang dari bunga 4 euro, 4.000 euro ini dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahunnya. Kita juga mencari R kali P present value ordinary annuity 10,5%, maka menghasilkan 30.887. Aplikasinya yaitu dengan total 92.278. Lalu kita kurangkan dengan nilai jatuh tempo obligasi yang harus diselesaikan. Maka menghasilkan diskon obligasi yang harus dibayar adalah sebesar 7.722. Nah, saat ini untuk itu kita tuh harus tahu jadwal pembayarannya itu berapa. Nah, saat tahu pembayaran berapa, kita pasti akan menjurnal. Nah, untuk pencatatannya, untuk mencatat penerbitan obligasi sendiri dengan cara kas di debit dengan obligasi terutang pada kredit. Lalu untuk mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi diskonnya, yaitu dengan cara beban bunga di sebelah debit, lalu obligasi terutang sebelah kredit dengan kas sebelah kredit. Lalu mencatat beban bunga yang harus dibayar dan diamortisasikan, itu dengan cara beban bunga sebelah debit, bunga terutang sebelah kredit, obligasi terutang sebelah kredit. Selanjutnya, yaitu eh, dampak amortisasi pada diskon sendiri itu adalah meningkatkan beban bunga obligasinya. Lalu kita selanjutnya pada obligasi yang terbitkan dengan premi. Contoh kasusnya, sekarang anggap bahwa untuk penerbitan obligasi yang dijelaskan di atas, yang seperti tadi, investor itu bersedia menerima tingkat bunga efektif sebesar 6%. Dalam hal ini, mereka akan membayar 108.530 euro atau premi sebesar 8.530 euro. Nah, maka jurnal seperti ini, nilai jatuh tempo yang harus dibayar sama, yaitu 100.000 dolar. Lalu nilai sekarangnya dari 100.000 dolar dengan jatuh tempo 5 tahun dengan bunga 6%. Di mana setiap 6 bulan itu dibayar. Maka kita harus menghitung euro present value-nya. Maka hasilnya ada 74.409. Lalu nilai sekarang dari 4.000 bunga yang dibayarkan selama 6 bulan selama 5 tahun dengan bunga 6% per tahun, kita juga cari lagi, maka menghasilkan 34.121. Lalu kalau kita jumlah jadinya adalah 108.530. Maka premi obligasi yang harus dibayar itu selisihnya dari obligasi jatuh tempo yang harus dibayar dengan hasil jualan obligasi. Maka memiliki selisih 8.530. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu juga jadwal pembayarannya berapa dan tentunya itu pencatatannya dengan cara mencatat penerbitan obligasi dengan premi kas pada debit, obligasi terutang pada kredit. Lalu mencatat pembayaran bunga pertama dan amortisasi premi dengan cara beban bunga sebelah debit, obligasi terutang sebelah debit dengan kas sebelah kredit. Nah, untuk tadi amortisasi premi itu memiliki dampak yaitu menurunkan beban bunga pada obligasi. Lalu kita ada bunga yang terakumulasi. Perusahaan itu membagi premi tersebut berdasarkan jumlah bulan yang sesuai untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Jadi caranya yang pertama tuh kita harus menghitung beban bunga dahulu. Jadi kita harus menghitung beban bunga akrual, lalu menghitung amortisasinya. Setelah itu kita kurangi antara bunga akrual dengan amortisasinya, maka menghasilkan beban bunga. Lalu kita mencatat mencatat akrualnya.
Dengan cara beban bunga obligasi yaitu 1.085 1085,33. Lalu ada bunga terutangnya sebesar 258. Lalu maka bunga terutangnya jadi adalah 1.333. Lalu jika perusahaan menyusun laporan keuangan 6 bulan kemudian, maka perusahaan itu harus mengikuti prosedur yang sama. Kayak seperti yang apa? Selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga. Pertama, jika obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, maka perusahaan penerbit akan mengharuskan investor untuk membayar bunga yang terakumulasi sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum tanggal penerbitan. Lalu pada tanggal pembayaran bunga berikutnya tiba, perusahaan itu akan membayar bunga penuh untuk periode 6 bulan tersebut kepada pemegang obligasi. Lalu ada penggunaan metode ini itu menyederhanakan proses akuntansi bagi perusahaan. Karena perusahaan tidak perlu menghitung bunga secara terpisah untuk setiap obligasi yang diterbitkan pada tanggal yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Nah, jadi utang wesel jangka panjang ini memiliki substansi yang sangat mirip dengan obligasi, yang mana keduanya ini memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan membawa suku bunga, baik eksplisit maupun implisit. Nah, perbedaan utamanya adalah wesel itu tidak diperdagangkan, wesel itu tidak diperdagangkan secara luas di pasar bursa seperti obligasi. Sedangkan yang mana perusahaan kecil itu biasanya menggunakan wesel sebagai instrumen utang utama mereka, sementara perusahaan besar itu menggunakan keduanya. Nah, prinsip penilaiannya, wesel itu dinilai pada nilai sekarang atau present value dari arus kas bunga dan pokok di masa depan. Perusahaan mendiskon arus kas ini menggunakan suku bunga efektif. Jadi, jika ada selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang, selisih tersebut dicatat sebagai diskonto atau premi dan diamortisasi selama masa manfaat wesel menggunakan metode bunga efektif. Nah, wesel ini ada dua kan. Yang pertama, ini ada wesel diterbitkan pada nilai nominal. Yang kedua, ada wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, yang pertama, wesel diterbitkan pada nilai nominal atau face value. Kondisi ini terjadi jika suku bunga itu ditetapkan sama dengan suku bunga pasar. Contohnya, terdapat bunga wesel 10.000 euro. Terdapat wesel 10.000 euro dan bunganya itu 10% dalam jangka waktu 3 tahun dan suku bunga pasar juga 10%. Dengan perhitungannya, karena suku bunga sama, maka present value itu sama dengan nilai nominal, jadi tidak ada diskonto atau premi. Maka jurnal saat penerbitan itu debitnya itu kas sebesar 10.000 euro, kreditnya itu utang wesel sebesar 10.000 euro. Lalu jurnal bunga tahunannya yang didebit itu beban bunga sebesar 1.000 euro, sedangkan kreditnya itu kas sebesar 1.000 euro. Next. Baik, selanjutnya ada wesel yang tidak diterbitkan pada nilai nominal. Jadi seringkali wesel itu diterbitkan dengan suku bunga yang berbeda dari suku bunga pasar. Nah, karena itu wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal itu ada dua, yaitu wesel tanpa bunga dan wesel berbunga. Nah, yang pertama, wesel tanpa bunga atau zero interest bearing notes. Ini wesel ini tuh tidak mencantumkan suku bunga pada sertifikatnya, namun bunga itu tetap ada secara implisit. Jadi, si perusahaan itu bakal nerima kas sebesar Jadi si perusahaan itu bakal menerima kas sebesar nilai sekarang wesel. Dan saat jatuh tempo, perusahaan itu membayar nilai nominal yang lebih besar dari kas yang diterima. Nah, selisihnya adalah bunga. Rumus nilai sekarang atau single sum itu PV sama dengan FP dikali dengan PVFNI, di mana FP ini merupakan nilai nominal dan PVF ini merupakan faktor nilai sekarang. Nah, ada contoh kasus, itu perusahaan Turtle Cove. Terdapat wesel $10.000 selama 3 tahun dan tanpa bunga.
dengan suku bunga pasarnya itu implisit ya 9%. Nah, maka PV perhitungannya itu $10.000 dikali dengan 0,77218. Yang mana angka 0,77218 ini tuh didapat dari faktor tabel 3 periode. Jadi 9% ini didapat dari tabel di buku Keiso ya. Jadi hasil perkaliannya itu $7.721,80. Nah, maka jurnal terbitnya itu yang di debit itu kas sebesar 7.721,80 dan kreditnya itu utang wesel dengan nominal yang sama. Nah, kalau melihat di sebelah kiri, ini kan terdapat tabel amortisasi diskonto wesel dengan metode bunga efektif. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa beban bunga tahun pertama itu dapat di jurnal yang di debitnya itu beban bunga sebesar $694,96 dan kreditnya itu utang wesel 694,96. Next. Nah, kalau tadi itu wesel tanpa bunga, nah sekarang wesel berbunga atau interest bearing notes. Jika suku bunga wesel misalnya 10% itu lebih rendah dari bunga pasarnya, misalnya 12%, si bunga pasar ini, nah maka wesel itu akan diterbitkan dengan diskonto. Jadi, nilai tunai itu sama dengan PV pokok atau present value pokok ditambah dengan present value anuitas bunga. Jurnalnya itu dicatat sebesar nilai tunai bersihnya. Nah, selanjutnya ada situasi khusus utang wesel. Yang pertama, wesel itu diterbitkan untuk properti, barang, atau jasa. Jadi, jika wesel ditukar dengan aset non-kas, suku bunga yang ditetapkan itu dianggap adil. Kecuali yang pertama, tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Yang kedua, suku bunga itu tidak masuk akal, seperti terlalu rendah atau terlalu tinggi. Lalu yang ketiga, nilai nominal wesel itu sangat berbeda dari harga jual tunai barang atau jasa saat ini. Nah, dalam kondisi ini, nilai sekarang wesel itu wajar atau fair value dari properti atau barang tersebut atau harga pasar wesel. Contohnya, ada perusahaan Scenic Development, yang mana dia itu menjual tanah dengan harga tunai €200.000 dengan wesel 5 tahun tanpa bunga senilai €293.866. Maka tanahnya itu dicatat sebesar €200.000 nilai wajar dan bukan €293.866. Jadi selisihnya itu sebesar €93.866 itu merupakan diskonto yang diamortisasi sebagai beban bunga selama 5 tahun. Next. Selanjutnya ada pilihan suku bunga atau input interest rate. Jika nilai wajar aset tidak diketahui dan wesel ini dimiliki pasar siap pakai, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku. Nah, proses ini itu disebut imputasi atau imputation. Suku bunga ini ditentukan berdasarkan peringkat kredit penerbit, kolateral, dan suku bunga utama yang berlaku. Nah, terdapat ilustrasi kasus ini dari Wonderlink PLC. Jadi terdapat wesel 550.000 pound untuk jasa arsitektur. Bunganya ditetapkan 2% dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, suku bunga pasar yang dianggap layak atau diimputasi adalah 8%. Maka present value pokoknya itu berarti $550.000 dikali dengan 0,68058. Ini dapat dari tabel yang ada di Keiso ya. Nanti bisa dilihat sama dengan, jadi hasilnya itu sama dengan 374.319 pound. Lalu PV bunganya itu $550.000 dikali dengan 2%, lalu dikali dengan 3,99271.
Ini anuitas 5 tahun 8%, sama dengan 43.980 pound. Maka total PV atau nilai jasanya itu berarti 374.319 pound ditambah dengan 43.920 pound sama dengan 418.239 pound. Jadi diskontonya itu 550.000 tadi dikurangi dengan 418.239 sama dengan 131.761 pound. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki materi berikutnya yaitu wesel bayar hipotek atau mortgage notes payable. Nah, wesel hipotek adalah janji tertulis untuk membayar yang dijamin dengan dokumen-dokumen legal atau hipotek yang menjaminkan hak atas properti sebagai jaminan pinjaman. Nah, umumnya digunakan oleh individu atau perusahaan kecil untuk mendanai pembelian properti. Untuk penerimaan kas, biasanya itu peminjam menerima kas sebesar nilai nominal wesel dan pelaporannya yaitu dilaporkan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada jenis suku bunga, yaitu ada yang bersifat tetap atau fixed rate dan ada yang mengambang atau adjustable rate atau variable rate. Nah, yang berubah sesuai dengan kondisi pasar. Next. Baik, selanjutnya kita memasuki learning objectives yang ketiga, yaitu extinguish of non-current liability. Nah, di sini yang pertama ada pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Nah, perusahaan itu terkadang melunasi utang lebih awal untuk menghemat beban bunga. Nah, di sini ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu harga perolehan kembali atau reacquisition price. Yaitu harga yang dibayar perusahaan untuk melunasi utang tersebut. Lalu yang kedua ada nilai tercatat atau carrying amount, yaitu nilai utang di buku besar pada tanggal pelunasan, yaitu nilai nominal kurang lebih premi atau diskonto yang belum diamortisasikan. Lalu yang ketiga ada menentukan untuk untung atau rugi. Nah, ini itu ditentukan jika harga bayar itu lebih besar dari nilai yang tercatat, itu berarti perusahaan mengalami kerugian. Namun sebaliknya, jika harga bayar itu lebih kecil dari nilai tercatat, sebuah perusahaan tersebut itu mengalami keuntungan. Lalu yang kedua ada pelunasan dengan transfer aset atau sekuritas. Nah, debitur atau peminjam ini yang mengalami kesulitan keuangan dapat melunasi utangnya dengan menyerahkan aset seperti tanah atau gedung atau saham kepada kreditur. Nah, di sini ada dua istilah. Yang pertama yaitu transfer aset, yaitu debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tersebut, yaitu selisih nilai wajar aset dengan nilai buku aset. Dan keuntungan dari pelunasan utang yaitu dihitung dari selisih nilai buku utang dengan nilai wajar aset. Lalu yang kedua ada transfer saham, yaitu debitur menerbitkan saham untuk kreditur, yaitu selisih antara nilai buku utang dengan nilai wajar saham yang diterbitkan dicatat sebagai keuntungan pelunasan hutang. Lalu selanjutnya ada pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Nah, dalam kondisi kesulitan keuangan, kreditur mungkin bersedia mengubah syarat-syarat kontrak utang agar debitur itu tidak bangkrut. Nah, modifikasi ini bisa berupa yang pertama yaitu pengurangan suku bunga, yang kedua perpanjangan, bahkan agar mempermudah kreditur. Lalu yang ketiga pengurangan nilai nominal utang, yang terakhir penghapusan bunga yang tertunggak. Lalu cara pencatatannya itu perusahaan harus menghitung nilai tunai atau present value dari arus kas baru menggunakan suku bunga efektif lama, selisih antara nilai buku utang lama dengan nilai tunai baru tersebut diakui sebagai keuntungan modifikasi utang. Next. Selanjutnya kita memasuki learning objective yang keempat yaitu presentation and analysis. Yang pertama ada opsi nilai wajar atau fair value option. Nah, secara umum liabilitas jangka panjang seperti utang obligasi dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Namun, perusahaan memiliki opsi untuk mencatatnya menggunakan nilai wajar.
Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang lebih relevan karena mencerminkan nilai pasar saat ini dari instrumen keuangan tersebut. Nah, di sini pengukurannya itu, jika opsi ini dipilih, liabilitas dicatat pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Lalu perubahan nilai untung atau rugi yang belum direalisasikan akan diakui dalam laporan laba rugi. Di sini ada contoh pencatatan jurnal pada kasus, misalnya sebuah perusahaan memiliki utang obligasi dengan nominal 500.000 euro, namun nilai wajarnya turun menjadi 480.000 euro karena kenaikan suku bunga pasar. Kondisinya nilai utang perusahaan berkurang, yang berarti perusahaan mendapatkan keuntungan atau unrealized gain. Di sini jurnalnya itu pada posisi debit, kita mendebit bonds payable, yaitu kita mengurangkan nominal utang obligasinya sebesar 500 euro dengan nilai wajarnya yang turun menjadi 480.000 euro. Jadi saldonya tersisa 20.000 euro dengan posisi kredit unrealized holding gain or loss income sebesar 20.000 euro. Next. Nah, di sini itu ada kontroversi nilai wajar dan resiko kredit, yaitu ada perdebatan ketika nilai utang turun bukan karena suku bunga, melainkan karena resiko kredit perusahaan yang memburuk. Nah, secara teori ini, jika kredibilitas perusahaan turun, nilai utang mereka di pasar juga akan turun, sehingga perusahaan mencatatnya sebagai keuntungan. Nah, di sini masalahnya itu hal ini dianggap tidak logis oleh sebagian pihak karena perusahaan itu seolah-olah untung saat kondisi keuangannya memburuk. Namun pada aturan IASB, yaitu perubahan oleh perubahan resiko kredit perusahaan sendiri, harus dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI, bukan di laba rugi bersih agar tidak menyesatkan investor. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan di luar neraca atau off balance sheet financing. Pembiayaan di luar neraca adalah upaya perusahaan untuk memperoleh dana atau meminjam uang tanpa mencatat kewajiban tersebut di laporan posisi keuangan. Nah, praktik ini menjadi isu penting karena beberapa perusahaan besar itu pernah menyembunyikan jumlah utang yang sangat besar di luar laporan posisi keuangan. Akibatnya, kondisi keuangan perusahaan itu terlihat lebih sehat daripada keadaan sebenarnya. Nah, pembiayaan di luar rencana itu dapat dilakukan dalam beberapa bentuk berikut. Yang pertama, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan. Nah, berdasarkan IFRS, perusahaan induk tidak wajib mengonsolidasikan anak perusahaan yang kepemilikannya itu kurang dari 50%. Lalu yang kedua, ada entitas tujuan khusus atau Special Purpose Entity atau SPE. Perusahaan dapat membentuk entitas khusus untuk menjalankan proyek tertentu, misalnya pembangunan pabrik. Nah, sebagai imbalannya, perusahaan utama itu dapat menjamin pembelian hasil produksi dari proyek tersebut melalui kontrak tertentu seperti take or pay contract. Next. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa perusahaan itu melakukan pembiayaan di luar neraca, mohon maaf. Yaitu yang pertama, agar laporan keuangan itu tampak lebih baik. Banyak perusahaan percaya bahwa penghapusan utang dari laporan posisi keuangan itu meningkatkan kualitas dari laporan keuangan perusahaan mereka. Lalu yang kedua, menghindari batasan jumlah utang. Beberapa perjanjian pinjaman membatasi jumlah utang yang boleh dimiliki perusahaan karena pembiayaan di luar neraca tidak dicatat sebagai kewajiban langsung, maka kewajiban tersebut mungkin tidak diperhitungkan dalam batas maksimum utangnya. Lalu yang ketiga, ada nilai aset dianggap tidak mencerminkan nilai wajarnya. Nah, dalam beberapa kasus,
aset perusahaan itu dicatat lebih rendah dari nilai wajarnya karena depresiasi atau metode pencatatan tertentu. Nah, sebagai pengaturan pembiayaan di luar neraca, IASB itu telah meningkatkan persyaratan pengungkapan. Nah, respon ini konsisten dengan filosofi pasar efisien. Selain itu, SECAS sekarang juga mewajibkan perusahaan yang didaftarnya untuk mengungkapkan semua kewajiban kontraktual dalam format tabel dan kewajiban dan komitmen kontingensi dalam teks atau tabel yang dibuat oleh perusahaan. Nah, percaya ya bahwa pencatatan lebih banyak kewajiban pada laporan keuangan akan meningkatkan laporan keuangan perusahaan tersebut karena mengingat masalah dengan perusahaan-perusahaan seperti Enron, Tiger Air, Putra Perdana, dan Washington Mutual, dan upaya berkelanjutan oleh IASB dan regulator pasar. Nah, oleh karena itu bisa diperkirakan bahwa pembiayaan di luar neraca akan berkurang di masa yang mendatang. Next. Kemudian ini ada presentation of non-current liabilities atau penyajian dari kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki jumlah dan banyak masalah kewajiban jangka panjang seringkali melaporkan hal tersebut hanya satu jumlah dalam laporan posisi keuangan mereka didukung dengan komentar dan jadwal dalam catatan yang terlampir. Nah, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu harus dilaporkan sebagai kewajiban jangka pendek. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang, mengonversinya menjadi saham, atau melunasinya dari obligasi dana pensiun, utang tersebut itu harus terus dilaporkan sebagai utang jangka panjang jika perjanjian refinancing diselesaikan pada akhir periode. Next. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis dari non-current liabilities atau kewajiban jangka panjang. Kreditor dan pemegang saham jangka panjang tertarik pada solvabilitas jangka panjang suatu perusahaan, khususnya pada kemampuan untuk membayar bunga saat jatuh tempo dan untuk melunasi nilai nominal utang pada saat jatuh tempo tersebut. Nah, di sini terdapat 2 rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang, yaitu untuk rasio yang pertama ada rasio utang terhadap aset. Rumusnya sendiri yaitu total liabilities dibagi dengan total aset perusahaan. Lalu yang rasio kedua ada rasio perolehan bunga. Untuk rumusnya sendiri yaitu net income ditambah dengan interest expense ditambah income tax expense dibagi dengan interest expense. Nah, untuk mengilustrasikan rasio-rasio tersebut, terdapat data dari laporan tahunan Novartis tahun 2018. Nah, di sini Novartis itu memiliki total kewajiban sebesar 66.871 dan total asetnya itu sebesar 145.563. Kemudian ada beban bunganya itu sebesar 957. Nah, pajak penghasilannya sebesar 1.221 dan laba bersih sebesar 12.614. Lalu di sini kita menghitung rasio utang terhadap aset dan rasio perolehan bunga Novartis, yaitu untuk penyelesaiannya sendiri kita menggunakan rumus dari rasio utang terhadap aset, yaitu untuk total liabilities dibagi total aset. Untuk total liabilitiesnya sendiri didapatkan yaitu 66.871 dibagi dengan total asetnya adalah 145.563. Sehingga untuk rasio utang terhadap asetnya sendiri adalah 46%. Kemudian selanjutnya di sini menghitung dengan rasio perolehan bunganya sendiri, yaitu rumusnya net income ditambah interest expense ditambah
income tax expense yaitu 12.614 ditambah 957 ditambah 1.221 seperti yang ada pada soal dibagi dengan interest expense-nya yaitu 957 sehingga untuk rasio perolehan bunganya sendiri didapatkan 15,5 kali. Nah, meskipun Novartis itu memiliki rasio utang terhadap aset yang relatif tinggi sebesar 46%, rasio cakupan bunga yang tinggi sebesar 15,5 kali itu menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Next. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai non-current liabilities. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.